Halo semuanya, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias membahas topik hari ini karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat mendasar, tapi anehnya sering banget luput dari perhatian utama kita. Kita semua kan sepakat ya, kalau pendidikan itu fondasi mutlak buat membangun sumber daya manusia. Tapi coba pikir lagi deh, fondasi itu sebenarnya membentang jauh melampaui sekedar meja dan papan tulis di ruang kelas tradisional. Hari ini, kita bakal membedah tuntas gimana sih sistem pembelajaran alternatif ini dikelola, mulai dari anak usia dini sampai orang dewasa, dan kenapa hal ini benar-benar krusial buat masyarakat kita. Nah, coba ingat-ingat dan tanya ke diri sendiri. Di mana sih Anda benar-benar belajar keterampilan hidup yang paling berharga? Apakah cara Anda berkomunikasi, kreativitas, atau keahlian teknis Anda murni 100% didapat dari duduk diam mendengarkan guru di kelas? Kemungkinan besar sih enggak ya. Paradigma kalau belajar itu cuma terjadi di gedung sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, kayaknya udah harus kita geser. Hari ini, kita bakal jalan-jalan melihat langsung kendaraan-kendaraan pembelajaran sepanjang hayat yang ternyata sangat aktif beroperasi di tengah-tengah kita. Biar pembahasannya terarah, kita punya 4 poin utama hari ini. Pertama, konsep lebih dari sekadar sekolah. Kedua, kita intip mesin penggeraknya, yaitu manajemen pendidikan. Ketiga, kita lihat peran nyata di masyarakat. Dan terakhir, kita bahas tantangan dan solusi bersama. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, lebih dari sekedar sekolah. Mari kita kenalan dulu sama kendaraan utama dari perjalanan pendidikan alternatif ini. Yang pertama, pendidikan luar sekolah. Pada intinya, ini tuh tentang pemberdayaan teman-teman. Ini adalah proses pendidikan yang memang sengaja dirancang di luar jalur formal buat ngasih layanan belajar ke masyarakat luas. Tujuannya simpel tapi kuat. Ngebantu setiap orang ngembangin potensi, nambah keterampilan, dan memperluas pengetahuan mereka. Bentuk nyatanya bisa macam-macam. Mulai dari kursus, pelatihan kerja yang sifatnya praktis, sampai sanggar belajar yang langsung menyentuh apa yang benar-benar dibutuhkan warga sehari-hari. Terus apa bedanya sama pendidikan nonformal? Nah, pendidikan nonformal ini ngasih struktur buat konsep tadi. Dia tetap beroperasi di luar pendidikan formal, tapi dibikin lebih terstruktur dan berjenjang. Jadi poin pentingnya ini bukan sekedar belajar acak atau iseng-iseng berhadiah. Ini adalah sistem yang benar-benar dirancang buat bantu orang dapat life skills, ningkatin kompetensi kerja yang spesifik, dan pastinya ngebuka peluang belajar buat mereka yang mungkin nggak punya akses ke sekolah formal. Dan tentu saja kita nggak boleh lupa sama garis start dari semua perjalanan panjang ini. Pendidikan anak usia dini, atau yang biasa kita panggil PAUD. PAUD ini fokus pembinaannya buat anak sejak mereka baru lahir banget sampai usia 6 tahun. Tapi ingat, ini bukan berarti maksa balita buat ngafalin rumus matematika ya. Ini lebih ke ngasih rangsangan pendidikan yang pas, biar anak-anak kecil ini siap secara mental dan fisik sebelum masuk ke jenjang berikutnya. Ibarat bangun rumah, PAUD ini adalah fondasi cor-coran awalnya. Lanjut ke bagian kedua, mesin penggerak, yaitu manajemen pendidikan. Kita udah tahu nih, apa aja kendaraan pendidikannya. Tapi ya, mau sekeren apapun kendaraannya, tetap butuh mesin yang tangguh biar bisa jalan kan? Di sistem pendidikan ini, mesin manajemennya punya 4 silinder utama yang kerja barengan. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini tuh siklus yang terus muter, dan nggak boleh putus. Kalau satu aja macet, ya sistem pendidikannya bakal ikutan ngadat. Coba kita bedah satu-satu cara kerjanya. Langkah pertama pastinya perencanaan. Analoginya, Anda nggak mungkin kan nyalain mesin mobil terus asal tancap gas tanpa tahu mau kemana. Di tahap ini, para pengelola nyusun programnya dulu. Mereka nentuin tujuannya apa, nyiapin guru atau tutor yang jago di bidangnya, ngecek ketersediaan fasilitas, dan yang paling penting, nyari tahu apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhin sama peserta didik. Tanpa perencanaan yang matang, program pendidikan itu jatuhnya cuma bakar-bakar uang dan waktu. Langkah kedua, pengorganisasian. Rencana udah keren, sekarang siapa yang ngerjain apa? Disinilah pengorganisasian masuk buat mastiin ada pembagian tugas yang super jelas buat semua tenaga pendidik dan pengelola. Semua orang di sistem ini harus tahu persis perannya masing-masing. Nggak boleh ada yang tumpang tindih kerjaan, dan nggak boleh ada tugas penting yang malah kelewatan gara-gara pada saling lempar tanggung jawab. Udah direncana dan dibagi tugasnya, waktunya injak gas di tahap ketiga, pelaksanaan. Ini adalah momen pembuktian di mana teori berhadapan langsung sama realita di lapangan. Pelaksanaan itu ya kegiatan operasional nyalanin programnya, persis kayak cetak biru yang udah disepakati tadi. Di titik inilah transfer ilmu antara pendidik dan peserta didik benar-benar kejadian secara nyata.
Terakhir, silinder keempat yang jaga supaya mesin ini nggak overheat atau salah jalan, yaitu pengawasan. Pikirin tahap ini tuh kayak lampu indikator di dashboard mobil Anda. Pengawasan ini tujuannya buat ngevaluasi semua proses yang udah jalan. Kita tuh harus rajin-rajin nanya, ini programnya jalan mulus nggak sih? Targetnya kecapai nggak? Proses evaluasi ini wajib ada supaya kualitas pendidikannya nggak gitu-gitu aja, tapi terus naik level dari waktu ke waktu. Masuk ke bagian ketiga, peran nyata di masyarakat. Mari kita lihat efek nyatanya. Kita udah ngebahas teorinya, sekarang gimana dampaknya di dunia nyata? Ternyata sangat signifikan dan jelas peruntukannya. Di satu sisi, buat anak-anak kita, PAUD itu punya peran yang sangat vital buat ngebentuk motorik, ngelatih cara ngomong, cara mereka bergaul, menstabilkan emosi, sampai mancing kreativitas mereka sejak dini. Fundamental banget kan? Nah, di sisi lain, buat orang dewasa, pendidikan nonformal ini jatuhnya lebih ke amunisi praktis buat bertahan hidup. Kita ngomongin skill nyata yang bisa langsung dipakai kerja atau buka usaha. Misalnya, ya kayak kursus menjahit, pelatihan komputer dasar sampai mahir, belajar tata boga, sampai gimana caranya merintis bisnis sendiri. Jadi benang merahnya gini, walaupun target usianya beda jauh dan materi yang diajarin juga beda banget, antara PAUD sama pendidikan nonformal dewasa, muaranya tetap satu. Goal akhirnya adalah buat ningkatin kualitas hidup masyarakat secara kolektif dan pada akhirnya mendongkrak kesejahteraan ekonomi mereka. Rumusnya sederhana, keterampilan yang lebih baik akan ngebuka peluang kerja yang lebih baik dan itu semua berujung pada kehidupan yang jauh lebih layak. Dan akhirnya bagian keempat, tantangan dan solusi bersama, karena ya jalanan nggak selalu mulus. Nah, perjalanan menuju kesejahteraan ini ternyata banyak banget batu sandungannya. Kalau kita lihat datanya, ada 3 tantangan utama yang sering bikin laju pendidikan luar sekolah dan PAUD ini ngos-ngosan. Pertama, fasilitasnya terbatas. Banyak lembaga yang harus putar otak karena cuma punya sarana seadanya. Kedua, kurangnya pendidik profesional. Cari orang yang beneran tersertifikasi buat ngajar skill khusus atau nanganin balita itu ternyata susah-susah gampang. Dan yang ketiga, ini yang lumayan bikin miris sih, yaitu minimnya dukungan atau kepedulian dari masyarakat sendiri terhadap lembaga-lembaga ini. Terus, kalau udah tahu masalahnya, solusinya gimana? Jawabannya simpel, di atas kertas, tapi butuh komitmen besar. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus ada kerja sama tim. Pemerintah nggak akan bisa ngeberesin ini sendirian. Harus ada kolaborasi yang erat antara pemerintah sebagai pembuat aturan, lembaga pendidikan yang eksekusi di lapangan, keluarga sebagai pendukung utama di rumah, dan tentunya masyarakat luas. Cuma dengan gotong royong luar biasa inilah jalanan yang bergelombang tadi bisa kita ratakan bareng-bareng. Kalau bisa disimpulkan, manajemen pendidikan luar sekolah, nonformal dan PAUD ini bukan cuma sekedar program pelengkap atau tempelan aja loh. Mereka itu roda gigi yang benar-benar krusial di dalam mesin besar sistem pendidikan nasional kita. Dengan perawatan manajemen yang tepat, mulai dari niat perencanaannya sampai ketat pengawasannya, pendidikan alternatif ini bisa ngasih dampak raksasa yang positif buat negara kita. Ada satu kutipan langsung dari sumber materi kita yang menurut saya merangkum semua semangat ini dengan sangat pas. Mari bersama-sama mendukung pendidikan yang berkualitas demi masa depan generasi bangsa. Ini bukan cuma kalimat manis ya, tapi beneran sebuah panggilan aksi buat kita semua. Ngasih tahu kita kalau pendidikan yang berkualitas itu tanggung jawab kita bareng-bareng, dimanapun dan dalam bentuk apapun. Sebagai penutup paparan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana sih peran Anda pribadi dalam ngedukung ekosistem pendidikan di lingkungan sekitar? Apakah dengan aktif mendukung PAUD di perumahan, mungkin ikut bantu ngajar keterampilan yang Anda kuasai, atau minimal banget bantu nyebarin info ke orang lain? Pilihannya ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah nemenin saya bahas topik yang super penting ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di paparan materi seru berikutnya.